Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Santri-santri kelas 8 yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan belajar tentang ilmu nahwu. Kita sudah sampai alhamdulillah di pertemuan yang keempat, yaitu tentang macam-macam i'rab. Kemarin kita sudah belajar tentang istilah mabni dan juga mu'rab. Mabni itu berarti kata yang tidak bisa berubah akhiran katanya, baik harokat maupun hurufnya. Sementara mu'rab dia bisa berubah akhiran katanya, harokat ataupun hurufnya. Contohnya mabni itu seperti fi'il madhi. Fi'il madhi itu semuanya adalah mabni. Dari fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna dan sampai bawah itu semuanya mabni, tidak akan pernah bisa berubah akhiran katanya. Fa'ala mau ditaruh di depan, di tengah, di belakang, selamanya akan fa'ala. Tidak bisa fa'ala atau fa'alik bahkan, atau fa'al pakai sukun, tidak akan bisa berubah, selamanya akan fa'ala. Nah, sementara mu'rab itu contohnya seperti kata Allah. Allah itu bisa menjadi Allahu Akbar, Allahu harokatnya dhammah, bisa menjadi fathah innallaha ma'as sabirin, atau bisa menjadi kasrah hablum minallahi. Bisa berubah, itu disebut dengan mu'rab. Bisa berubah harokatnya tadi Allah, Allahi, Allahu, ataupun hurufnya. Muslimin pakai ya, muslimin, atau muslimun pakai wawu, hurufnya itu berubah. Ini disebut dengan mu'rab. Dan materi pada kesempatan kali ini adalah macam-macam i'rab. Nah, anwa'ul i'rab di kitabnya kalian, nama judulnya adalah anwa'ul i'rab, artinya macam-macam i'rab, sama saja. I'rab itu kan dari kata a'raba, ain, ra, dan ba. Ada juga hamzahnya, hamzah, ain, ra, ba, sama persis dengan ini mu'rab, araba, mu'rab. Jadi memang i'rab itu merupakan tadi lanjutan dari macam-macam mu'rab. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Macam-macam i'rab. I'rab itu kan atau mu'rab itu adalah kata yang tadi bisa berubah akhiran katanya. Mu'rab adalah kata yang bisa berubah akhiran katanya. Pertanyaannya adalah berubahnya itu menjadi berapa macam? Macam-macam i'rab kata tersebut berubah menjadi berapa macam. Nah, di materi ini kita akan belajar, ya kan. Sini ada contoh-contohnya, bisa kalian lihat sendiri. Ada yang sebuah kata itu harokat akhirnya adalah dhammah ini. Yahumu, at-ta'iru, ya kan, al-ma'u, itu semuanya dhammah. Jami'u, ya kan, semuanya dhammah akhirannya, fokus ke akhirannya. Ada yang dia berubah menjadi fathah. Yuqidul aliyyu misbah, misbah ini fathah. Kemudian al-asyara atau al-asyara sini ya, ada yang berubah menjadi fathah, al-misbah, ya kan, berubah menjadi fathah. Ada juga yang berubah menjadi kasrah, fil ma'i, anil hisani, dan seterusnya. Ada yang jadi dhammah, ada yang jadi fathah, dan ada yang menjadi kasrah. Ada juga yang terakhir menjadi apa? Sukun, lam turiqah, menjadi sukun. Jadi i'rab atau kata mu'rab itu dia bisa terbagi menjadi 4 macam ini. Ya, tadi kan lihat dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Jadi berubah menjadi 4 macam. Yang pertama disebut dengan rofa. Rofa itu tanda utamanya adalah dhammah, ya kan. Kemudian yang kedua adalah nasab, tanda utamanya adalah fathah. Kenapa saya katakan tanda utama? Karena rofa ini tandanya tidak hanya dengan dhammah, tapi bisa juga dengan dhamma, bisa juga dengan wawu atau alif atau dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, perincian tentang rofa. Jadi yahumu itu dibaca rofa, ya kan, keadaannya adalah rofa. Al-ma'u, at-ta'iru juga sama rofa. Kemudian nasab itu ternyata dengan fathah, jar ternyata dengan kasrah, jazm ternyata dengan sukun. Nah,
sedikit catatan ya untuk santri-santri sekalian bahwa i'rab rafa dan nasab itu bisa di fi'il ataupun di isim. Katakanlah begini, al-ma'u dia bisa berubah menjadi al-ma'u atau al-ma'a. Al-ma'u dhammah, al-ma'a fathah. Fi'il juga sama, yajlisu dhammah atau yajlisa fathah. Itu rafa dan nasab bisa digunakan di isim ataupun di fi'il. Sementara jar ya kan itu hanya untuk isim saja. Alma itu kan isim, maun air, isim, dia bisa berubah menjadi ma'u, ma'a atau ma'i, tapi tidak bisa berubah menjadi sukun. Alma tidak bisa karena sukun ini atau jazm ini khusus untuk fi'il. La tajlis, sinnya sukun, la taktub, ba-nya sukun. Nah, jadi jazm ini untuk khusus untuk fi'il, sementara jar itu dia khusus untuk isim. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat sendiri di contohnya. Nah, kemudian tadi ya perubahan katanya di sini kan kelihatan dari Allahu, Allah, Allahi. Allahu dibaca rofa, nasab dibaca Allah dibaca nasab, Allahi dibaca jar. Kemudian ini tanda-tandanya, ini tandanya adalah dhammah, nasab ini tandanya dengan fathah, dan jar tandanya dengan kasroh. Nah, itu mungkin materi pada pertemuan kali ini singkat saja ya santri-santri sekalian. Pada poinnya ini kita sekarang menyimpulkan kaidahnya di kitabnya kalian ada. Kaidah yang pertama, al-qaidah yang pertama adalah al-ahwal allati dari awakhir al-kalimat al-mu'rabah arba'ah. Jadi yang namanya kalimat mu'rab itu kan berubah menjadi berapa macam? 4. Arba'ah artinya 4. Wahid, isnain, thalatha, arba'ah. Arba'ah artinya 4. Apa saja? Rafa. Tadi sudah dijelaskan ya. Wan nasab, wal jar atau jar, wal jazm. Waktu sama, dan keempat ini itu waktu sama disebut atau diberi nama dengan anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab, menjadi 4 macam. Itu kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang kedua adalah tadi kita sudah tahu mu'rab menjadi 4 macam, rafa, nasab, jar, dan jazm. Kemudian alamatul i'rab al-asliyah, tanda i'rab ya kan, i'rab ini kan berarti ini rafa, nasab, jar, dan jazm. Al-asliyah yang asli atau yang utama adalah 4 arba'ah, wahya dhammah, dan ini adalah dhammah, tandanya ada 4. Pertama dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Wa yunubu anha alamatul ukhra tadhkara fi mawadhi'iha. Dan tadi ini adalah tanda utama, tanda asli. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar bahwa rafa itu tandanya tidak hanya dhammah, nasab tandanya tidak hanya dengan fathah, jar tidak hanya dengan kasrah, dan seterusnya. Ini saya sudah kasih note di sini. Kemudian kaidah yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga adalah rafa wan nasab yashtarikani fil asma'il wal af'al. Tanda rafa dan jazm dan nasab itu bisa di isim atau bisa juga di fi'il. Wal jar dan i'rab jar itu yahtassu khusus bil asma, khusus untuk isim saja. Tadi jar khusus untuk isim saja. Kama yahtassul jazm bil af'al, sebagaimana tanda jazm atau i'rab jazm itu juga yahtassu khusus untuk fi'il saja. Jadi itu ada 3 kaidah utama yang kita pelajari pada pertemuan keempat ini. Semoga bisa dipahami oleh santri-santri sekalian. Dan akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.